Nawa Kreatif, kembali lagi di program Modcast MCC. Bersama saya Risti, yang kali ini kita akan kembali dengan tema yang spesial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, sesi yang akan kita bahas kali ini datang dari salah satu kolaborator MCC yang bergerak di bidang layanan kesehatan mental. Oke, Risti sudah bersama dengan Ibu Sofia Ambarini selaku founder dari Indonesia Sehat Jiwa. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini kita langsung aja nih Bu ya bahas kan sebagai founder Indonesia Sehat Jiwa. Mungkin apa sih Bu yang melatar belakangi terbentuknya Indonesia Sehat Jiwa ini? Oke, jadi Indonesia Sehat Jiwa itu awalnya terbentuk karena banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi di Kota Malang. Jadi kayaknya pada waktu itu tahun 2023 itu kayaknya setiap minggu tuh sampai terbaca ada orang yang selalu bunuh diri. Nah, dari keprihatinan itulah awal mulanya program ini diciptakan. Oke, berarti itu permulaannya ya Bu ya. Jadi Iya. karena melihat keadaan kondisi kesehatan atau apa ya, tingkat bunuh dirinya. Jadi sebetulnya ke Indonesia Sehat Jiwa itu adalah suicide prevention. Oke. Tapi kita kemudian mengintegrasikan dengan layanan kesehatan mental. Tapi sebenarnya yang kita highlight itu adalah pencegahan bunuh diri di kalangan usia produktif, jadi pelajar gitu. Oke, wow. Nah, kalau misalnya nih Bu dari melihat hal yang terjadi gitu, menurut Ibu kesadaran masyarakat Indonesia terkait pentingnya kesehatan mental itu saat ini tuh bagaimana? Semakin meningkat atau rasanya semakin menurun kayak gitu? Oh enggak, kalau semenjak tahun 2023 ya saya rasa itu sekarang udah semakin meningkat ya. Jadi lama-lamaan orang tuh karena juga mungkin banyak juga kasus-kasus yang akhirnya terblow up. Jadi orang langsung sekarang ternyata banyak juga masalah kesehatan mental. Dan kemudian generasi sekarang juga mereka juga semakin banyak untuk mencoba mencari bantuan. Sehingga dengan adanya perpaduan antara kasus banyak yang terangkat, kemudian banyaknya usaha untuk mencari bantuan, sehingga kesehatan mental itu mulai diperhatikan dan mulai disadari bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan jasmani, bahkan mempengaruhi. Ya. Iya benar ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gitu bisa dibilang Gen Z atau kalangan muda, remaja, anak-anak sekarang tuh semakin aware gitu ya Bu dengan adanya kondisi kesehatan mental Iya, itu. karena memang Gen Z yang paling banyak bermasalah ya, yang mungkin berani speak up ya. Kemudian memang yang paling aktif untuk juga mencari-cari bantuan ya memang Gen Z. Gen Z deh, Iya. nah penting banget nih. Mungkin Nawa Kreatif kalau misalnya emang ngerasa kayak gimana itu langsung aja cari bantuan atau mungkin tanya ke lingkungan-lingkungan sekitarnya. Oke Bu, nah topik yang akan kita bahas kali ini secara mendalam itu adalah gimana sih cara mengenali diri, khususnya mungkin para Gen Z nih terkait kesehatan mental, apalagi untuk tidak melakukan self diagnose pada diri sendiri kayak gitu. Nah menurut Ibu Sofia, self diagnose itu seperti apa sih? Oke, jadi pertama maksudnya ini bagaimana cara kita tuh tahu kalau kita itu bermasalah mental health apa enggak sih, kan seperti itu dulu ya. Bagaimana caranya kita tahu kalau diri kita ini apakah sehat ataukah kita tuh sebenarnya ada masalah mental yang kita tidak sadari gitu ya. Jadi mungkin yang paling terlihat, yang paling juga bisa dirasakan mungkin adanya perubahan mood ya, perubahan mood atau perubahan perilaku yang tadinya misalnya riang gembira, kok saya sekarang rasanya stres terus gitu ya. Betul. Kemudian tadinya saya suka berenang, kok sekarang saya mau berenang aja males. Nah itu mungkin udah jadi tanda-tanda awal bahwa ada sesuatu yang mungkin disadari ataupun tidak disadari. Atau misalnya mulai ada gangguan susah tidur, atau misalnya saya nggak suka makan. Nah terus yang gangguan perilaku seperti misalnya saya nggak suka pergi sama teman-teman. Nah itu sebenarnya yang perubahan seperti itu tuh yang bisa menjadi suatu indikasi awal bahwa ada sesuatu nih sama kita. Gitu. Iya, kadang itu juga kayak apa ya, mengganggu produktivitas remaja juga untuk kegiatan-kegiatannya. Betul, iya. Nah, dengan adanya tren nih sekarang, apalagi di sosial media udah marak banget di kesehatan mental, jadi kayak mungkin orang-orang tuh beberapa ada yang sharing-sharing terkait kesehatan mentalnya. Akhirnya untuk pengguna sosial media lain, kalangan Gen Z, atau mungkin saya sendiri juga Gen Z kan Bu ya. Nah itu
merasa kayak oh ini sama nih sama saya, sama kesehatan mental saya gitu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Kan jadi kan kayak kadang ngerasa aduh membatasi diri sendiri, terus ngerasa anxiety sendiri, terus moody, terus habis itu di bipolar. Jadi kayak oh saya ini nih kayak gitu. Nah itu sebenarnya apa sih Bu yang membuat para Gen Z kalangan remaja tuh semudah itu untuk merasa mengakui dirinya sebagai memiliki problem seperti itu? Oke, jadi pertama itu mungkin harus dibedakan antara kita ada self awareness mengenai kesehatan mental atau kita self diagnose, itu beda. Kita aware mengenai kesehatan mental diri kita miliki masalah ya dengan itu tadi. Kelihatannya saya ada kesulitan, misalnya tadi mood, perilaku dan sebagainya gitu ya. Kemudian harap diingat bahwa yang berhak untuk melakukan diagnosa itu adalah psikolog atau psikiater gitu. Dan kemudian kalau misalnya sekarang kan banyak ya karena udah ada tren sosmed gitu ya. Kemudian orang udah mulai speak up mengenai kondisinya. Terus kemudian mereka merasa relate gitu ya karena oh sama nih sama saya gitu. Ya tapi harap disadari bahwa beberapa kasus-kasus kesehatan mental itu kayaknya memiliki gejala-gejala yang mungkin kurang lebih itu agak mirip, ya gitu. Jadi, kok saya nggak bisa tidur? Mungkin anxiety juga nggak bisa tidur, ADHD juga nggak bisa tidur, misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia nggak bisa tidur karena dia misalnya anxiety, saya juga seperti itu, saya begitu juga. Nah ini yang berbahaya karena ini yang dinamakan self diagnose. Jadi sebenarnya cukup kalau mereka merasakan bahwa oh saya juga ada sesuatu nih yang kayaknya problem di diri saya. Harusnya mereka kayak gini mungkin, kalau kita ada sakit ya, kita kan juga tidak mengobati sendiri ya. Misalnya saya sakit pusing, pasti kita ke dokter. Nah sebetulnya itu sama, cuman kalau yang satu tuh lebih di fisik, kemudian kita pergi ke misalnya dokter THT atau dokter internis, misalnya sakit perut berkepanjangan. Nah, tapi kalau di mental health ini kita kemana ya? Kita ke psikolog atau ke psikiater. Sebetulnya itu sama saja gitu. Cuman mungkin orang ya itu tadi karena belum terbiasa, jadi mulai harus jadi oh dia begitu saya juga begitu. Sebenarnya enggak. Kalau dia begitu ya silahkan Anda ke psikolog ataupun ke psikiater karena hanya dari mereka lah yang akan nanti menganalisa sebenarnya apa yang terjadi di kita. Betul. Karena kalau self diagnose sendiri itu sama seperti juga kalau kita ke dokter, kita minum obat sendiri. Nah, itu kita kan nggak tahu apakah obatnya itu benar apa enggak. Betul. Sama juga seperti itu. Kalau dia mendiagnosa sendiri, memberikan treatment sendiri, kalau salah, itu juga berbahaya. Bukannya sembuh, malah semakin betul, iya. Gitu ya Bu ya. Betul. Oke, itu teman-teman nawak kreatif kalangan Gen Z di rumah wajib banget buat untuk tidak self diagnose. Kalau misalnya udah ngerasa kok ada yang bermasalah, ada problem sendiri di diri, mungkin langsung aja tanya ke psikolog, ke yang ahlinya gitu ya. Nah, gimana sih Bu cara untuk mencegah kalangan Gen Z kan sekarang gampang banget ya sosmed itu, cara mencegah biar kita tuh nggak self diagnose gitu? Tidak mencegah, sebenarnya kita harus menyadari bahwa gini, boleh kalau kita harus menyadari bahwa yaitu tadi memang kita tidak dalam kapasitas untuk bisa mendiagnosa diri kita sendiri pertama. Terus kemudian jangan melakukan tes-tes online gitu loh. Kan suka ada tes-tes kemudian hasil tes meraih itu kan jangan gitu. Itu sebenarnya cuma buat hiburan ya gitu. Tapi harap disadari tes-tes online itu tidak mewakili suatu hasil yang akurat. Pertama itu harus disadari itu. Terus kemudian juga boleh melihat konten-konten mental health ataupun konten-konten ada testimoni orang yang mungkin survivor. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai suatu acuan yang akurat, melainkan itu adalah suatu referensi. Ya, referensi yang mana kemudian kita bisa mencari informasi yang lebih akurat lagi gitu kepada ahlinya tentunya. Ya, wow, keren banget. Jadi kayak apa ya, self awareness itu beda sama self diagnose juga pastinya. Oke. Terus berarti kalau misalnya kita kan sekarang tuh kadang tuh ngerasa kayak Bu ya, mau cerita tapi ke mana ya gitu atau ke psikolog gitu. Terus kan kalau misal Gen Z kebanyakan kurang disupport nih sama lingkungan gitu. Itu gimana ya Bu? Sih kayak dengan adanya fenomena kayak gitu. Oh ya, jadi kalau sekarang ini kan memang kita belum ada budaya untuk konseling di Indonesia itu belum dianggap sesuatu yang normal.
Tetapi mereka menganggap kalau sampai dia konseling atau dia ke psikiater atau ke psikolog, berarti dia memiliki problem nih, atau malah berarti dia sakit jiwa. Nah, Iya, seperti itu. betul. Nah, pada saat ini nih kelihatannya kita berusaha untuk create awareness bahwa orang yang sehat mental itu bukan orang yang tidak punya masalah. Nah, orang yang punya masalah itu biasa, karena di dalam itu biasa. Justru orang yang bisa meregulasi masalah, karena masalah itu akan terus datang ya hingga kita wafat nanti ya, Iya, gitu ya. betul banget. Jadi kalau kita bahagia belum tentu juga kita sehat mental, Iya. gitu loh. Kita sedih belum juga kita sakit mental, belum tentu juga kita sakit mental. Nah, itu yang harus disadari dulu dan harus stigma yang diubah gitu. Oke. Dan pada saat kita ke psikolog itu belum tentu juga kita bermasalah. Iya. Karena kadang-kadang yang datang ke kami itu juga kadang-kadang mereka dari mahasiswa ingin untuk mengetahui lebih jauh mengenai ini apa ya gitu. Oke. Jadi kita juga bisa sebagai tempat belajar sebenarnya. Oke. Nah, jadi menormalisasikan untuk pergi ke psikolog atau psikiater sebagai sesuatu hal yang biasa saja gitu loh. Iya. Jadi tujuannya itu bisa bermacam-macam, bukan semata-mata karena memiliki sakit jiwa. Iya, kadang tuh mungkin ini lebih ke mungkin malu apa gimana gitu ngerasa. Iya, karena itu Nggak sama tadi lingkungan, merasanya tuh iya. malu karena dianggapnya Nggak entah bisa, aib iya. atau cemen gitu ya. Iya. Alah begitu aja. Baper, begitu aja baper. Itu iya. kata-kata di sosmed itu udah kayak Iya, yang kayak biasanya ternyata- gitu. Ya gitu aja benar, karena mereka begitu tidak mau dianggap lemah, terjadilah kemudian malu. Tapi kalau misalnya dia sudah biasa gitu, kemana ke psikolog? Oke gitu. Iya, Ya, diharapkan tuh akan seperti itu. Oke, wow, keren banget. Nah, Gen Z ini, kalau misalnya kita lihat-lihat emang kesehatan mental tuh banyak banget juga, dan kadang tuh orang yang mengutarakan atau gimana tuh nggak paham kalau yang menerima itu cukup ngerasa dampaknya sangat besar gitu, karena mungkin backgroundnya atau mungkin hal-hal yang telah dialamin kayak gitu kan. Jadi itu kan bisa men-trigger. Ya, apalagi Kesehatan kalau di mental Indonesia kita. tuh banyak orang yang kepo sama urusan orang. Bener Gitu ya. banget, bener. Nah, kalau misalnya ya itu tadi termasuk misalnya kapan kawin gitu kan, kapan nikah, kapan punya anak sebagai mereka tuh cuman jadi hari ini kita harus menyadari bahwa kalau kita menanyakan itu kepada seseorang, kalau di luar negeri kan itu kan dianggap bukan urusanmu ya, Iya, menanyakan mengenai bener. pekerjaan, Iya. menanyakan mengenai gaji misalnya, atau mengenai punya anak itu bukan sesuatu hal yang dianggap sopan untuk ditanyakan. Tapi kalau di Indonesia ini sebenarnya udah banyak kenapa orang itu sampai bisa seperti itu dianggap normal, padahal Iya. itu sudah boundaries. Jadi kita tuh kan punya boundaries ya, setiap orang batas-batas itu tuh dia sudah melampaui batas sebetulnya. Betul. Nah, jadi kita di sini juga ingin menginformasikan jangan ada melampaui batas seseorang. Jadi kalau ketemu orang nggak usah lah bilang, oh gendut ya sekarang Iya. gitu. Itu bukan sesuatu yang pantas ya. Jadi itu bener. memang mesti. Tapi karena selama ini kita dari lingkungan masyarakat yang memang seperti itu. itu. Jadi segala sesuatu yang salah itu dianggap benar. Benar. Nah, justru sekarang ini kita harus berani. Oh biasa aja kok, nggak usah ditanyain juga nggak apa-apa. Iya, Nah itu jadi iya, kita iya. memang salah satu kesehatan mental itu adalah setting boundaries gitu Betul, ya. betul. Seperti itu. Iya sih, kadang tuh malah kayak gini sih, apa ya? Yang disalahkan malah justru yang menjawab. Iya, betul. jadi kayak lah ya udah kalau nggak mau ditanya ngapain dijawab gitu. Iya, Padahal kan sebenarnya betul. yang ngapain ditanya. Ya, gitu kan. padahal yang jadi yang menanyakan sendiri seharusnya juga dia lebih tahu batas ya. Jangan dia kalau di sini kan betul antara banget. jadi pembuli dong gitu ya. Iya, gitu, iya, ya. iya. Bener-bener wow, berarti kayak ini sangat-sangat ini ya, insightful banget buat orang-orang yang mungkin kiranya nggak perlu buat ditanyakan. Ya, nggak Mending perlu usah jauh. ditanyakan gitu. Iya. Karena pasti tuh setiap orang tuh misal dia pengen cerita, pasti dia akan cerita juga. Iya kan. betul, dan mengenai personal seseorang itu memang bukan urusan kita gitu Iya. loh. Jadi kalau di Itu luar sih. negeri kan bukan urusan kita, nggak usah buat apa ditanyain. Mau dia anak 10, mau dia anak 2 gitu ya. Iya, iya. Atau dia belum punya anak pun gitu. Apapun pilihan dia ya kita harus Udah, respect. Iya, terus itu kan juga nggak mempengaruhi interaksi antar mereka. Iya, gitu betul. kan. Soalnya itu lebih ke personal. Wah, Iya. Oke. Nah nih Bu, mungkin kalau misalnya saya mau tanya-tanya nih, kan di MCC ini saat ini tuh udah ada yang namanya Pojok Curhat, yang mana itu juga salah satu rangkaian program dari Indonesia Sehat Jiwa. Itu kita tuh, itu apa sih Bu sebenarnya? Mungkin para nawa kreatif yang belum tahu dan pengen tahu ini langsung nih dari foundernya yang menyampaikan. Boleh dong Bu disampaikan. Jadi Indonesia Sehat Jiwa sendiri yang merupakan adalah suicide prevention, crisis interference ya. Mungkin kita satu-satunya di Indonesia memiliki pendampingan untuk pencegahan bunuh diri, dan kita juga melengkapi
layanan pencegahan bunuh diri dengan integrasi layanan mental health gitu. Yang berarti bisa mengakses segala tahapan kesehatan mental, mulai dari tahap promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi tanpa terputus. Salah satu usaha untuk melengkapi layanan itu agar menjadi satu layanan terintegrasi adalah kita memiliki unit untuk konseling gitu. Konseling secara online melalui hotline maupun offline. Nah, untuk offline sendiri atau temu muka ini untuk pertama kali pada waktu itu diluncurkan bersamaan dengan berubahnya Malang Raya Sehat Jiwa menjadi Indonesia Sehat Jiwa itu di bulan April, 17 April atau Mei gitu 2025 2025. Nah, untuk pertama kalinya itu dibuka di MCC. Di sini kita dinamakan pojok curhat, di mana kita berharap untuk bisa menjadi ruang aman gitu untuk orang-orang yang memang membutuhkan bercerita, kemudian tanpa dihakimi dan pengen mendapatkan dukungan atau lingkungan yang suportif. Ya, jadi di sini mereka bisa bicara mengenai apa saja dengan tenaga-tenaga relawan dari kami yang diawasi oleh dan disupervisi oleh psikiater dan psikolog dari rumah sakit di Malang Raya ini. Jadi supaya jelas gitu bahwa keilmuan kita ini memang dididik, para peer support kita memang dididik untuk menanggapi curhat dengan baik dan benar. Supaya kalau misalnya ada orang yang mau curhat atau misalnya dia membutuhkan layanan lebih lanjut, bisa kita berikan referensi atau kita berikan pendampingan. Nah, itu program itu adalah namanya program Pojok Curhat yang ada di MCC tiap hari Senin dan Kamis. Kamis ini ya. Oke, berarti kalau misalnya nih Nawa Kreatif pengen curhat ke sana, tapi sebenarnya dia juga nggak ngerasa ada kesehatan mental, ya cuma pengen cerita aja karena nggak punya teman cerita, itu boleh banget dong? Oh, boleh banget. Jadi kalau di kita ini memang di tempat kita ini ada berbagai jenjang. Mulai dari support group itu di mana adalah para penyintas ya yang membutuhkan lingkungan yang lebih kondusif. Jadi mereka berkumpul di kami untuk untuk mendapatkan lingkungan yang lebih kondusif sebelum akhirnya mereka siap untuk terjun ke masyarakat lagi. Kemudian kita ada namanya peer support ya. Nah, peer support ini di mana relawan-relawan yang tanpa background psikolog akan di training untuk bisa mendengarkan curhat. Jadi kita memang bukan konseling karena kita bukan tenaga ahli di sini. Jadi peer support itu karena itu kita memiliki istilah itu pojok curhat. Nah, peer support kemudian untuk di sekolah-sekolah kita namanya peer buddy. Peer buddy itu ada anak sekolah ya mulai dari umur 10 tahun. Nah, di atas itu kita ada konselor. Konselor itu yang memang memiliki keahlian dan pendidikan untuk konseling, seperti bimbingan konseling, kemudian mahasiswa psikolog gitu ya. Nah, itu di konselor itu kemudian kita ada psikolog, kemudian kita ada psikolog klinis, kemudian kita ada psikiater. Wah, lengkap banget. Iya, jadi berjenjang. Betul. Dan jadi itu sesuai juga sama kebutuhan. Iya, jadi umpamanya dia cuma pengen secara kayak sederhana gitu ya. Kita tuh yang terkecil pasien kita tuh mungkin umur 8 tahun. Ya, dia bilang bisa bercerita gitu. Iya, dia bisa cerita bahwa saya kok susah sih untuk kalistung. Nah, itu memang kelihatannya sepele, tapi kalau itu dibiarkan anak ini akan frustasi. Kok saya nggak bisa? Teman saya semua bisa, saya nggak bisa, berarti saya bodoh. Nah, itu akan nanti kena ke self esteemnya dia. Jadi untuk berikutnya apa yang dia lakukan juga dia nggak akan percaya diri. Nah, mulailah di situ akan timbul berbagai macam masalah mental gitu. Ya sebenarnya dari kecil tuh mereka sudah bisa. Nah, untuk hal sepele itu menurut orang itu sepele ya, tapi sebenarnya semua itu memang berawal dari hal sepele gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba langsung mau bunuh diri kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa datang ke tempat kita. Justru kita maunya sejak awal itu mereka datang ke tempat kita sehingga bisa terobati tanpa menjadi suatu penyakit atau masalah, apalagi sampai ke psikolog gitu. Lebih mengantisipasi juga. Lebih mengantisipasi, gitu, betul, iya. Kalau buat teman-teman yang kiranya kayak sebenarnya pengen cerita Bu, tapi ya mungkin saya pribadi ya kayak pengen cerita tapi sebenarnya nggak bisa gitu loh. Jadi kayak nggak bisa menyampaikan, itu gimana ya? Oh, itu bisa mungkin lewat hotline dulu ya. Di hotline kita juga ada banyak yang piket di situ, ada peer support, diawasi tetap oleh psikolog dan psikolog klinis. Kemudian kadang-kadang kan mereka ada yang kalau bertemu tuh malah jadi bingung mau ngomong apa gitu ya. Nah, jadi biasanya karena di tempat kita itu kalau curhat tidak dibatasi waktu. Jadi misalnya kapan mereka mau merasa mau curhat, mereka menulis di chat.
dengan panjang Iya. gitu. Nah, nanti mungkin kita bukanya kalau curhat online itu sampai jam 10 malam. Setiap Tapi hari, Bu? Setiap hari. Setiap hari. Tapi mereka biasanya memang malam-malam jam 2 jam 3 mereka menulis. Yang penting itu keluar dulu dari mereka. Nah, baru nanti pagi-pagi akan kita respon gitu. Jadi memang kita tuh mereka tuh merasa aman kalau sudah bisa cerita. Iya. Berarti untuk cara mendapatkan layanan di pojok curhat itu kita perlu ngechat dulu di hotline. Oke, jadi kita ada di hotline di Oke. 0811 3788 898. Di situ bisa curhat online ataupun mendaftar untuk ke pojok curhat. Iya. Berarti langsung di hotline-nya Langsung itu ya, di hotline bisa milih semua. online atau Betul. offline. Mau online ataupun offline. Oke, Online biasanya banyak ya, karena kita banyak juga yang dari luar kota. Iya. Ini keren banget sih, Bu. Jadi soalnya apa ya, orang-orang tuh kadang mikirnya kayak sakit itu harus yang kelihatan, yang luka atau gimana. Nah, tapi kan maksudnya mental tuh juga perlu kita jaga banget kesehatannya kayak gitu. Iya, karena sepintar apapun manusia, kalaupun dia mentalnya down gitu, Betul. mereka tidak akan bisa juga belajar, kan? Tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Dengan baik. Oke, Bu. Wah, ternyata kita udah sampai di penghujung podcast yang hari ini. Mungkin sebelum closing, apa pesan Ibu Sofia untuk nawak kreatif mengenai pentingnya kesehatan mental dan juga kesadaran ya, self awareness. Oke, jadi kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bahkan 90% penyakit fisik itu disebabkan oleh kesehatan mental. Jika Anda memiliki kesehatan mental, itu tidak apa-apa untuk mencari bantuan atau mencari untuk teman curhat. Kalau belum menemukan di sekitarnya, hotline kami itu bersedia setiap saat untuk menerima curhatan. Bisa di IG di Indonesia Sehat Jiwa di 0811 3788 898 ataupun di kita punya website www.indonesiasehatjiwa.com atau langsung datang di pojok curhat di MCC di lantai 4 Coworking Space 2 hari Senin dan Kamis tiap jam 10 sampai jam 7 malam. Wow, terima kasih banyak Ibu Sofia atas wawasan dan juga informasinya yang sangat menarik dan penting banget untuk para Gen Z dan juga mungkin orang tua di rumah juga perlu tahu banget. Nah, nawak kreatif yang memiliki keluhan dan merasa sesuatu yang tidak sesuai nih dengan kondisi kesehatan mentalnya, bisa banget langsung datang ke pojok curhat di MCC setiap hari Senin dan juga Kamis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mau kolaborasi? Bisa di MCC. Oke. Terima kasih banyak ya, Mas.